Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita mencari kuburan buyut suami di Britania Raya. Arsip-arsip itu sangat penting dan memang disimpan. Misalkan ada orang mencari buyut mereka, bisa mendapat informasi dari perpustakaan, dari sensus. Sensusnya itu yang 200-300 tahun lalu, terkadang bisa didapat sampai 500 tahun. Sudah selama 3 atau 4 tahun, suami saya mencari buyutnya. Dan buat silsilahnya, buat videonya, dan lain-lain. Dan saya ini karena istri yang baik dan saya memang orangnya suka kalau bantu orang, akhirnya saya ikut. Di sini kita sudah pergi ke banyak kuburan-kuburan, dari kuburan yang cuma 30 menit dari Swansea. Hey, so I think kind of been unsuccessful in this one. Again, I mean, it's crazy. Really? Grace Morgan. Where? There. No, it Yes, says of the man. William Ser. Oh my God, this is not set up. My wife has just spotted it. Is it? Yes, Grace Morgan. Oh my God, it is. It's in there. Yes, age 4 years and 9 months. 1884. I think you're right. I just can't. Oh my God, that is totally unplanned. Let me see if I can get in any further. It's a good spot, Deb. Bloody hell, how are we supposed to get in there? That is what, 3 meters of brambles and weeds? Ada juga yang 2 jam naik mobil, dan yang kemarin itu kita sekitar 3 atau 4 jam naik mobil. Petanya ini. Kita dulu pernah pergi dari Swansea ke Llandovery, terus dari Swansea ke Neath, dari Swansea ke mana lagi ya? Ada yang di North Wales itu atau ada yang di Wales Tengah, kuburan-kuburan tua yang gerejanya kecil, jarang dikunjungi orang, terus sepi, kadang cuma mungkin penduduknya itu tidak banyak lagi ya. Saya pernah ada posting video short pergi ke kuburan dan kuburan itu ternyata tua sekali dan tulisan-tulisannya sudah hampir hilang. Itu video pendek sih. Kita pergi ke sini, lihat kereta api di atas itu tadi keretanya ada lewat. Ini kayak jembatan kereta api. Dan lokasinya ada di kuburan yang umurnya 200 tahun. Kita sering pergi ke kuburan untuk bantu orang, ambil foto untuk batu nisan dan nanti diupload di website. Dan biasanya itu bisa bantu orang yang butuh untuk cari kuburan buyut mereka. Jadi kita bantu mereka dan semoga ini menginspirasi orang juga karena zaman sekarang banyak orang yang ingin tahu asal-usul mereka dari mana. Dan ini memang bagus tempatnya sih. Itu suami saya di belakang. Dan waktu itu kita ke sana berpikir kalau kuburannya di situ. Mungkin waktu itu ketemu atau tidak ya, saya lupa. Saya kurang ingat lah. Karena kan biasanya suami saya yang posting di YouTube dia sendiri. Tetapi kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya sebagai istrinya suami yang ikut membantu suami untuk cari buyutnya suami. Saya menikmati pergi ke kuburan. Di sini kuburannya banyak yang tidak terlalu ngeri. Tapi ada satu terakhir yang itu ngeri. Saya ada videonya, nanti saya posting ya di video ini. Ayo kita mulai perjalanan pertama, hari pertama kita. Kita berangkat dari Swansea dan kita harus nyebrang ke England. Cuaca hari itu sangat hujan dan sangat buruk. Hujannya itu menutup kaca. Sekalipun windscreen-nya itu sudah dihidupkan, tetapi tetap saja jalannya itu sangat tertutup karena daerahnya ini jauh dan daerah desa-desa itu, jadi kita memang harus sangat berhati-hati. Dari Swansea kita berangkat jam 10 dan sampai di sana itu jam 4. Kita tinggal di bangunan hotel yang sudah sangat tua dan hotelnya itu dari zaman Ratu Victoria. Jadi sekitar 200 tahun lalu bangunannya masih asli. Kita check in di hotel,
Kamarnya kecil sih. Lalu kita pergi makan malam. Setelah makan kita jalan di pinggir pantai yang ada bukitnya. Ternyata memang kotanya sangat cantik. Oh, ada cowok ganteng. Siapa ya? Halo, Mas. Tetapi sayangnya karena ini kota wisata, akhirnya hanya ramai sewaktu musim panas saja. Dan di waktu musim dingin tidak terlalu banyak orang yang berkunjung, jadi sangat sepi dan mungkin terasa kalau malam jalan sekitar jam 9 malam itu agak-agak terasa angker ya. Saya tidak pernah loh merasa begitu di UK, tapi di kota ini saya merasa merinding, agak takut. Mungkin karena cuaca juga ya. Di sana itu sepi. Video-video di jalannya itu tidak terlalu banyak orang, apalagi malam ya. Lalu saya coba ambil video malam hari, apalagi gedung-gedungnya itu, gedungnya masih modelnya dan cat temboknya itu masih seperti cat 200 tahun lalu. Mungkin ada beberapa bangunan yang tidak diperbaiki. Ini video-videonya, saya cuma ambil video, tetapi tidak saya narasi. That's exactly where he lived there. Siapa yang tinggal di sana? My 3 times great grandparents sold groceries and rope for ships and sailors, and I think you can see one on the cliff. Untuk hari kedua, lalu kita pergi ke kota lain, seperti desa ya, desanya kecil dan itu sangat susah dicari karena untuk jalannya itu satu mobil kecil yang bisa dilewati. Jadi terkadang kita ada lihat mobil besar atau truk itu ya, itu agak takut juga. Jadi saya duduk di mobil itu, apalagi mobilnya agak rendah kan, saya agak ya. Lalu suami saya menemukan beberapa tempat. Johnny English. Pull the double. Right at the bottom there. Oh, yeah.
No, I mean Johnny. It's a nice place. I'm just moving around. Di gerejanya itu ada beberapa patok-patok yang menunjukkan kalau nama-nama buyut dari suami itu memang ada di kota kecil itu. Kita mungkin berkunjung ke 3 atau 4 gereja dan lokasinya agak jauh. Akhirnya sorenya dan kita makan lagi di restoran, dan setelah itu malamnya kita mulai berpikir, oh besok pagi kemana ya? Seperti di film-film, dan ini memang berdasarkan kisah nyata, rata-rata kuburan di Tania Raya biasanya ada gereja. Jarang yang tidak ada gereja. Tetapi saya pernah pergi ke Scotland, ada kuburan yang tidak ada gerejanya. Kita cari alamatnya, di Saknaf itu alamatnya tidak ditemui. Terus ternyata jalannya itu kecil sekali. Akhirnya kita bilang, ayo kita parkir agak jauh dan kita jalan kaki. Kuburan yang dicari ini ternyata gerejanya sudah dijual jadi rumah orang. Tetapi bangunan luarnya tidak berubah. Jadi kita bingung, ada jalan masuknya sangat sempit, pohon-pohonnya itu sudah tumbuh di mana-mana, jalannya kita tidak bisa masuk. Saya masuk dan lihat ada beberapa patok, sekitar 6 patok itu. Dan memang sangat mengerikan. Suami saya aja bilang dia takut. Hari ini coba cari kuburan buyutnya suamiku, tapi ternyata ini sudah nggak bisa dimasukin area kuburannya karena chapelnya itu, jadi gereja yang dekat di kuburan itu ternyata sudah dibeli orang, jadi kita nggak bisa masuk. Ini jalannya seperti ini. Jadi mungkin yang paling dekat kita nggak bisa datengin. Terus di bawah sana juga ada patok lain. Tapi mungkin kalau di Indonesia agak scary ya, buat takut. Dan ternyata masalahnya itu, kenapa kuburan itu tidak diurus? Karena aliran agamanya berbeda. Jadi seperti pemahamannya berbeda. Jadi saya kurang tahu ya. Dan ternyata itu seperti outsider, jadi seperti orang luar. Gereja itu dan pemakamannya itu tidak dipedulikan lagi. Sayang sekali itu, dan kita mau coba untuk kembali ke sana, dan mungkin bisa bantu untuk membuka jalannya lagi kalau kita bisa kontak orang lokal di sana. Saya sempat baca berita, ternyata ada beberapa orang tua yang sudah sepuh itu, semua keluarganya 5 generasi, kuburannya di sana, dan karena dia sudah sepuh sekali sekitar 80 tahun, akhirnya beliau tidak bisa masuk. Dari sana, lalu kita kunjungi kuburan lain. Selain pergi ke kuburan itu, kita juga pergi ke seperti taman.
atau seperti pinggir laut. Salah satunya kita melihat seni karya salah satu seniman terkenal di Inggris, namanya patung Veritas.